Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, beserta Ibu Nurleli Raja Juli Antoni. Yang kami hormati, para pejabat pimpinan tinggi media, Penasehat Utama Menteri ATR Kepala BPN, para staf khusus Menteri ATR Kepala BPN, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, para peserta Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR BPN, dan hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara penutupan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2024 dengan tema Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang yang modern, berintegritas, dan berstandar dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada malam hari ini, mari kita dengarkan pembacaan rumusan hasil Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR BPN tahun 2024 yang akan dibacakan oleh Ketua Panitia Rakernas kepada Bapak Insinyur Denny Santo ST MSc EPU ASEAN Eng. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Ini kelihatannya masih banyak kursi kosong nih. Ini saya akan membacakan apa yang dirumuskan oleh Bapak Ibu semua. Mohon para Kabag TU, para Kakanwil untuk memobilisasi teman-temannya. Karena begitu saya bacakan, ada hal yang harus ditindaklanjuti. Mohon izin Pak Wamen, saya absen dulu. Provinsi Aceh. Oke, ada ya. Sumatera Utara. Oke. Sumatera Barat. Jambi. Nah, baru sedikit tuh. Jambi. Riau. Lampung. Bangka Belitung. Oke. Bengkulu. Papua. Papua Barat. Maluku. Maluku Utara. Ya, NTT. NTB. Baik. Bali. Jawa Timur. Semangat, bagus. Jawa Tengah. Wah, nggak mau kalah tuh. Jawa Barat. DKI. Wah, sedikit tapi nggak mau kalah, Pak. Baik. Ya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan. Ya, Sulawesi Barat. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara. Wah. Ya. Baik, kelihatannya udah cukup nih ya. Mohon izin Pak Wamen. Dah. Oh, yang belum apa? Oh, pusat. Kantor pusat. Tepuk tangan. Iya. Baik, mohon izin untuk memulai Pak Wamen. Yang saya hormati Pak Wamen, Bapak Wakil Menteri ATR BPN, Kepala BPN bersama Ibu, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Madya, penasehat Menteri, staf khusus Menteri, pejabat pimpinan tinggi Pratama yang ikut hadir ya, baik di pusat maupun di daerah, dan tentu yang saya banggakan adalah para peserta Rakernas 2024. Pada kesempatan akhir dari Rakernas 2024 ini tentunya saya mewakili seluruh peserta ya untuk membacakan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional 2024. Saya kira apa yang akan saya sampaikan ini merupakan buah pikiran, inisiatif, gagasan dari Bapak Ibu semua ya, untuk menyadari bahwa rencana kinerja 2024 itu akan dicapai. Kemudian rencana kerja 5 tahun ke depan diusulkan untuk membuat rancangan kebijakan strategisnya ya. Pada saat saya membacakan, mohon izin Bapak Ibu untuk
meluangkan waktu konsentrasi. Karena apa yang dirumuskan itu dari kita untuk kita. Ya, harus ditindaklanjuti di kantor pusat atau ditindaklanjuti di kantor wilayah atau ditindaklanjuti di kantor pertanahan. Jadi mohon kerelaan Bapak Ibu untuk memperhatikan apa yang saya bacakan karena ini menjadi rumusan kita semua. Mohon izin Pak Wamen untuk membacakan. Nanti pada saat saya membacakan kelompok 1, ada kata-kata kelompok 1 siap, jawabannya siap, siap, siap. Begitu dipanggil kelompok 2 siap, 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 siap ya, supaya bersemangat. Hasil rumusan rapat kerja nasional kelompok 1. Topik transformasi digital dalam peningkatan tata kelola pemerintahan. Terdiri dari 3 substansi. Yang pertama, pembangunan zona integritas untuk mencapai WBK WBBM. Yang pertama, 1, arah kebijakan. Fokus penilaian pada pembangunan zona integritas. A. Pelayanan publik. B. Pengawasan. C. Akuntabilitas kinerja. 2. Target. A. 104 satuan kerja wajib meraih predikat WBK WBBM pada tahun 2024. 35 satker sudah meraih WBK atau WBBM dan sejumlah 65 satker yang belum meraih WBK. Untuk bisa Pak Wamen mengetahui, saya akan minta 35 satker yang sudah WBK berteriak siap ya. 35 satker yang telah WBK. Nah, ini Pak Wamen. Nanti mohon kamera di shoot ya, di mana saja yang teman-teman sudah meraih. Kemudian yang kedua, 2B, seluruh satuan kerja wajib melakukan pembangunan ZI. Ketiga, strategi 10 tahapan menuju WBK. 1. Screening satker. Yang kedua, internalisasi pembangunan zona integritas. Yang ketiga, asistensi pemenuhan lembar kerja evaluasi. Yang keempat, penilaian lembar kinerja evaluasi. Yang kelima, observasi lapangan atau monep pembangunan zona integritas oleh satker. Yang keenam, pleno internal tim penilai internal atau TPI. Yang ketujuh, pengusulan ke tim penilai nasional atau TPN. Yang kedelapan, simulasi des evaluasi. Yang kesembilan, simulasi verifikasi lapangan. Dan ke-10, pendampingan. 3B, Road to 100 atau 104 mandatory satker. Ke-1, pembentukan tim implementasi kabupaten kota lengkap, penerbitan dokumen elektronik dan wilayah bebas dari korupsi. 2. Klasterisasi untuk penetapan satuan kerja mandatori. Ini sudah tampil di belakang, ada layar 104 satuan kerja mandatori, izin Pak Wamen seperti ini. Dan tadi pagi ke 104-nya sudah menandatangani fakta integritas di hadapan Pak Sekjen. Ini Pak, ya, jadi teman-teman di yang 104 ini sudah berkomitmen akan mengimplementasikan seluruh prioritas untuk menjadi kantor layanan elektronik, layanan kota lengkap dan peraihan JETI. Yang ketiga, 104 teriak ya, 104 satker siap.
Ya, 104 satker? Ini Pak. Siapa untuk melaksanakan implementasi? 3. Mengidentifikasi beberapa aspek permasalahan krusial pembangunan zona integritas pada satuan kerja mandatori. 4. Keterlibatan seluruh unsur Inspektorat Jenderal terhadap proses penilaian dan evaluasi zona integritas. Kemudian yang substansi kedua terkait dengan pencapaian kota lengkap, arah kebijakan. A. Seluruh bidang tanah berada dalam satu kota atau kabupaten terpetakan dalam peta pendaftaran. Pemetaan terhadap bidang tanah baru. B. Tidak terdapat gap antara bidang-bidang tanah. C. Tidak terdapat bidang anomali. D. Memetakan bidang tanah KW4, KW5 dan KW6. Target pembentukan 104 kabupaten kota lengkap secara spasial. 3. Strategi memetakan buku tanah KW4, KW5 dan KW6 jika masih terdapat buku tanah yang tidak dipetakan, dimasukkan ke dalam klaster K4.2. B. Melakukan perbaikan pemetaan bidang anomali. Dan C. Melakukan pemetaan terhadap seluruh bidang tanah yang berada dalam satu kota atau kabupaten ke dalam peta pendaftaran. Substansi yang ketiga untuk mencapai layanan elektronik. 1. Arah kebijakan. A. Penerbitan sertifikat elektronik perlu disampaikan dengan baik kepada pemangku kepentingan dan pengguna layanan. Dan B. Melakukan agenda diskusi dengan lingkungan kampus, aparatur hukum, aparatur pemerintah daerah, dan lingkungan profesi. 2. Target diprioritaskan 104 kantor pertanahan pada tahun 2024. Kantor pertanahan lainnya dapat mengimplementasikan layanan elektronik dengan melaporkan kesiapan kepada Menteri ATR, Kepala BPN melalui Dirjen PHPT. 3. Strategi rencana aksi penerbitan sertifikat elektronik tahun 2024. A. Internalisasi regulasi dan juknis. Melalui internalisasi regulasi dan petunjuk teknis, kantor pertanahan memastikan bahwa semua pelaksana telah memahami regulasi dan prosedur layanan elektronik serta meyakini keamanan produknya. B. Cek ketersediaan sarana dan prasarana. Penerbitan sertifikat elektronik memerlukan ketersediaan sarana printer dan belangko sertifikat elektronik. Pastikan ketersediaan dalam jumlah yang cukup dan dalam satu tahun anggaran. C. Pelatihan tenaga pelaksana. Lakukan pelatihan bagi tenaga pelaksana dari front office hingga back office, baik melatih pelaksana untuk meningkatkan kualitas data maupun sloka etnik maupun proses penerbitan sertifikat elektronik. Sampaikan secara baik kepada semua pemangku kepentingan sehingga semua dapat memahami proses dan memanfaatkannya. E. Manajemen resiko. Mengidentifikasi potensi risiko dan hambatan yang mungkin terjadi selama proses transformasi dan menyiapkan strategi mitigasi yang efektif. F.
Susunan agenda pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik. Kantor Pertanahan perlu menyusun jadwal waktu pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik secara terukur. Koordinasikan dengan Kanwil dan Kementerian ATR BPN dalam pelaksanaannya. Mohon perhatiannya untuk kelompok 2, begitu saya mengucapkan kelompok 2, siap. Ya. Dan untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu yang lainnya. Hasil rumusan Rapat Kerja Nasional kelompok 2. Terima kasih. Topik percepatan pendaftaran tanah melalui penuntasan PTSL dan pendaftaran tanah ulayat. Terdiri dari 2 sub pokok bahasan. Yang satu, penyelesaian target PTSL 120 juta bidang tanah sampai dengan tahun 2024. 1. Arah kebijakan. A. Para Kakanwil untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah K3 dan K1 untuk diselesaikan sesuai dengan surat edaran nomor HK.01-2123 garis datar 100 9 Romawi 2022 tanggal 23 November 2022. B. Dibuatkan peraturan yang lebih sederhana dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran PTSL. Dan C. Menerapkan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di sekitar kawasan hutan dan sempadan serta tindak lanjut terhadap bidang tanah KW4, KW3, dan KW6 yang belum diselesaikan pemetaannya. 2. Target. Tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2024. Dan tanah terdaftar bidang tanah seluruh Indonesia 126 juta bidang tanah tahun 2025. 3. Strategi. A. Penetapan lokasi PTSL diprioritaskan pada lokasi yang terdapat bidang tanah belum terpetakan. Luasan minimal bidang tanah belum terpetakan adalah seluas 30 hektar di Jawa Bali dan 150 hektar di luar Jawa Bali. B. Seluruh kelurahan lengkap wajib selesai tahun 2024. Jadi kelurahan ini pasti kota nih ya. Seluruh kelurahan wajib, kelurahan lengkap wajib selesai tahun 2024. C. Penyuluhan dan sosialisasi yang lebih masif untuk mengajak masyarakat melakukan gema patas sebelum pelaksanaan PTSL serta ke pemerintah daerah mengefektifkan implementasi Inpres nomor 2 tahun 2018. D. Bidang tanah atau kumpulan bidang tanah yang saat ini belum ada penunjukan batas diberikan NIB atau NIB kawasan dan diberikan simbol putih. E. Penyelesaian K3 backlog. F. Peningkatan PTPR menjadi peta pendaftaran. G. Melakukan sosialisasi masif SKB 3 Menteri tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis melalui koordinasi dan kerjasama. H. Meminimalisir residu dalam PTSL dengan melakukan perbaikan pemetaan bidang anomali, melakukan perbaikan gap dan overlap,
Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan dalam satu blok lengkap. Bidang tanah K3 dapat dibatalkan dan dihapus jika memang terbukti terdapat anomali dan tidak dapat dipetakan kembali. NIB bidang lama digantikan dengan NIB baru dengan berita acara mematikan NIB lama dan tidak dibayar. Berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal, residu K1 dan backlog K3 wajib diselesaikan pada tahun 2024 dengan diawali identifikasi dan inventarisasi bidang tanah backlog. Diperlukan surat edaran sebagai dasar menyelesaikan K3 backlog dari Dirjen Teknik. Memaksimalkan kinerja tim kendali baik di level kementerian, kantor wilayah, dan kantor pertanahan. Perlu penegasan kembali dari Sekretaris Jenderal terkait surat edaran yang telah terbit terkait penyelesaian K1 PTSL dan mengoptimalkan K3 di mana seluruh K3 dijadikan target SHAT pada tahun selanjutnya. Subpokok bahasan kedua dari kelompok 2 yaitu penyelesaian target tanah ulayat tahun 2024. 1. Arah kebijakan. Sinergi kolaborasi dengan kantor wilayah, kantor pertanahan, universitas, dan pemerintah daerah, lembaga adat, masyarakat adat, dan secara paralel melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat, sekaligus melakukan pendaftaran tanah ulayat apabila memenuhi syarat. 2. Target. Pilot project pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Bali. 37 bidang di 8 kabupaten kota. Dan di Kalimantan Barat 79 bidang di 5 kabupaten kota. Mana Provinsi Bali? Bilang siap. Provinsi Bali. Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. 3. Strategi 100 hari kerja. A. Sosialisasi masif pelaksanaan Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2024. B. Integrasi dengan PTSL untuk otomatisasi pendaftaran tanah ulayat. C. Koordinasi dengan Kemendagri untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah dalam menetapkan keputusan bupati atau wali kota terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, termasuk pada saat sosialisasi kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten kota, lembaga adat, dan masyarakat adat. D. Kanwil dan Kantah melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat yang ada di wilayahnya serta mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah untuk menetapkan subjek masyarakat hukum adat. Dan E. Dilakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat melalui kerjasama dengan perguruan tinggi negeri pada Provinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara. Hasil rumusan rapat kerja kelompok 3. Kurang semangat. Kelompok 3. Nah, terima kasih. Topik implementasi HGU Carbon Trading meliputi perencanaan dan pengendalian kualitas lingkungan serta kepastian hak. Arah kebijakan.
A. Memastikan jenis hak atas tanah yang akan ditargetkan sebagai penyumbang karbon, HPL dan HGU. B. Pemberian hak guna usaha dan hak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pertanian jasa lingkungan, sumber daya hayati. C. Memperluas definisi HGU dan produktivitas ekonominya dalam usulan revisi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. D. Mengatur pembebanan hak atas karbon dan hak atas tanah. Dan E. Merumuskan mekanisme pengaturan pengawasan, pengendalian pemberian HGU yang dimanfaatkan untuk karbon trading. 2. Target. A. Melakukan revisi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 dengan muatan antara lain sebagai berikut. 1. Memperluas definisi HGU, salah satunya dengan usulan pemisahan aturan HGU komoditas dengan HGU perdagangan karbon. 2. Mempertimbangkan pengaturan KKPR berbasis resiko dengan mengkategorikan karbon trading ke dalam resiko rendah. Baik, Pak. 3. Menyusun mekanisme pembebanan kewajiban pemilik hak atas tanah antara pembeli dan penjual. Yang keempat, mengatur hak atas ruang bawah tanah. Yang kelima, menyusun mekanisme pengendalian dan pengawasan pada hak atas tanah terkait karbon trading. Yang keenam, menyusun mekanisme pemberian perlindungan dan pengaturan terhadap masyarakat yang terdampak. PP 18 tahun 2021. C. Perlu melakukan analisa spasial. Strategi. A. Fokus terhadap penafsiran pemberian jenis hak atas tanah dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang. B. Menerapkan prinsip 3R, right, restriction, and responsibility dalam semua jenis hak atas tanah. C. Memprioritaskan pengembangan HGU carbon trading. D. Perspektif perencanaan hingga pengendaliannya serta pengawasannya. Untuk hasil rumusan rapat kerja nasional kelompok 4. Kelompok 4? Baik, terima kasih. Topiknya penuntasan prioritas nasional selain PTSL. Arah kebijakan, dukungan percepatan pencapaian target RDTR. B. Revitalisasi reforma agraria. C. Optimalisasi redistribusi tanah. D. Penguatan akses reforma melalui gerakan sinergi reforma agraria. E. Percepatan penetapan tanah terlantar dan pendayagunaan tanah cadangan umum negara. F. Optimalisasi pencadangan tanah. G. Komitmen dan percepatan penyelesaian pengadaan tanah proyek strategis nasional. H. Peningkatan penyelesaian kasus. Target. Percepatan penyelesaian 691 persetujuan substansi RDTR. B. Penetapan Rapermen turunan Perpres 62/2023. C. Percepatan pelaksanaan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. D. Pengurangan ketidaksetaraan sosial ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui penetapan tanah terlantar. E. Penyusunan fakta integritas. F. Pengimplementasian peraturan Presiden nomor 78 tahun 2023. G. Percepatan penyusunan NSPK pencadangan tanah. H. Percepatan penyelesaian kasus pertanahan dengan target 2151. Strategi.
A. Penyusunan lokasi prioritas. B. Revitalisasi reforma agraria melalui optimalisasi pelaksanaan REDIS terutama TORA dari PKH, penguatan akses reforma agraria dan persiapan GTRA Summit 2024. C. Melakukan optimalisasi pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi terlantar. D. Melakukan pembentukan tim untuk melakukan pendampingan. E. Melakukan digitalisasi dan validasi data kasus pertanahan. F. Penguatan regulasi. G. Peningkatan pemahaman di lingkungan internal dan eksternal. Demikian ya beberapa butir-butir penting dari penetapan arah kebijakan, target dan strategi yang harus diselesaikan pada tahun 2024. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan kepada Ketua Panitia untuk tetap di depan. Kami mohon perkenan Bapak Wamen untuk ke depan. Selanjutnya penyerahan rumusan hasil rapat kerja nasional Kementerian ATR BPN tahun 2024. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wamen untuk tetap di depan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Menteri ATR Wakil Kepala BPN sekaligus menutup acara secara resmi. Kepada Bapak Raja Juli Antoni PhD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mestinya acara ini kita buka jam 7, kemudian molor sampai 7.30. Dan kemudian Pak Denny tadi membacakannya dengan sangat sahdu, seperti baca berita. Sehingga sekarang Mas Menteri sudah ada di luar yang akan bergabung dengan kita untuk Ramatama. Jadi lebih baik saya bicara yang ringan-ringan saja supaya tidak banyak memakan waktu. Pertama Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri, Mas AHY, sejenak setelah serah terima jabatan dengan Pak Hadi Cahyanto, saya memiliki waktu luang untuk berbicara berdua dengan beliau sekitar satu jam, 1,5 jam sambil menunggu Mbak Anissa Pohan serah terima jabatan di bawah. Ternyata bukan serah terima jabatan tapi foto-foto sampai ke MRT dengan ibu-ibu Ikawati, jadi cukup lama ada waktu berbicara. Nah, dalam pembicaraan itu saya kira banyak hal yang saya bisa tangkap. Saya menangkap sebuah optimisme dari Mas Menteri baru kita ini, Mas AHY. Beliau adalah seorang yang cerdas, pintar, lulusan luar negeri. Dari segi bobot bebet juga kita tahu semua, beliau adalah putra sulung dari mantan Presiden Republik Indonesia Pak SBY. Dan memiliki komitmen yang serius untuk membuat atau memiliki portfolio dalam menjadi seorang pemimpin publik, ya. 7 bulan, 8 bulan di kementerian kita, tentu beliau akan sungguh-sungguh untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka berhasil untuk tentu karir politik beliau. Nah, saya dalam forum tersebut menyampaikan kepada Mas AHY, hari Rabu pelantikan, hari Jumat saya sudah dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana dan menyampaikan bahwa Pak Wamen harus bantu menteri baru seperti Pak Wamen bantu Pak Hadi. Saya tanya, izin Pak siapa orangnya? Beliau belum kasih tahu waktu itu. Tapi saya sudah tahu dari hari Jumat dan hari Senin, Selasa, kebetulan saya dapat ada informasi dari istana. Saya tahu persis bahwa Pak AHY yang akan memimpin kita. Jadi sekali lagi, pada Bapak Ibu sekalian, jangan ada keraguan, jangan ada, justru harus sangat optimis. Ya. Beliau adalah seorang anak muda
Usianya ternyata lebih muda 1 tahun dari saya. Saya menganggap diri saya sudah muda, ternyata saya lebih tua. Jadi saya kira ini ada ruang, ada peluang bagi kita untuk bersama-sama bergotong royong, bekerja sama untuk membesarkan institusi kita ini, membangun sebuah fondasi untuk kemudian bergerak lebih baik, lebih cepat pada pemerintahan baru yang akan terbentuk pada bulan Oktober 2024. Saya dan Mas Ahaye punya banyak kesamaan. Kami sama-sama politisi, kebetulan beliau nomor 14, saya nomor 15, jadi memang ada kedekatan. Bedanya beliau partainya besar, partai saya masih kecil atau belum besar, ada bedanya. Kami punya sama-sama hobi lari, beliau lari, saya juga lari dari kenyataan. Sama-sama suka mengangkat beban, ya, beliau mengangkat beban barbel, saya mengangkat beban hidup. Dan saya bersyukur ya, sebagai wamen, mungkin saya wamen paling keren karena saya menjadi pembantu 2 anak presiden ya. Di partai saya sebagai sekjen dari anak Presiden Joko Widodo, sekarang saya membantu Pak Ahaye sebagai anak presiden. Jadi mungkin belum ada dalam sejarah, nanti saya akan tulis biografi saya kira, membantu 2 anak presiden. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kepada Pak Ahaye, terus terang kepada Ibu sekalian, saya ini adalah seorang akademisi, politisi yang realistis. Saya paham ukuran baju saya. Ya, saya dilantik oleh presiden seperti Pak Ahaye dilantik oleh presiden, tapi saya mempunyai tanggung jawab membantu Pak Menteri. Jadi saya tidak akan sama sekali saya akan dengan sepenuh hati akan membantu Pak Ahaye, karena tugas dari Pak Jokowi pada saya adalah membantu suksesnya Pak Ahaye, Mas Ahaye. Karena itulah KPI saya. Kalau seandainya Pak Ahaye gagal, berarti saya juga gagal. Jadi bagi saya tidak ada pilihan, dan ini adalah pilihan kebangsaan, cita-cita kebangsaan kita bersama untuk bersama-sama menjadi pemimpin di institusi yang besar ini untuk melaksanakan amanah dari Presiden Joko Widodo. Saya tadi di WA untuk meng-highlight lagi 3 yang diperintahkan oleh Pak Jokowi spesifik kepada Mas Ahaye. Pertama tentunya penyelesaian sampai 120 juta PTSL. 6 jutanya kemudian kita rekomendasikan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Kemudian mempercepat proses sertifikasi elektronik. Yang ketiga tentu adalah membuat regulasi yang memungkinkan bagaimana kemudian HGU bisa menjadi sebuah unit usaha untuk carbon trade. Pak Ahaye juga seperti dalam pidato kemarin juga mengarahkan pada saya untuk terus berkoordinasi dengan para eselon 1 ya, dengan Bu Embun tentang pengadaan tanah yang masih ngutang ya Bu ya, di 2086 hektar di IKN, kemudian di beberapa PSN yang lainnya, kemudian dengan agenda-agenda yang sudah kita kerjakan selama ini, ya Pak Ahaye, Mas Ahaye mengatakan akan melanjutkan. PTSL kita akan coba evaluasi bulanan lagi mungkin, ya. Kemudian layanan prioritas sebagai ujung tombak tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kita akan kawal secara bersama-sama. Semua hal yang memang sudah dikerjakan oleh Pak Hadi Cahyanto akan terus dan akan disempurnakan oleh Mas Menteri Ahaye. Dan saya sekali lagi akan menjadi pembantu yang baik, membantu beliau untuk bersama-sama Bapak Ibu sekalian menuntaskan amanah yang memang tidak mudah tetapi wajib kita laksanakan. Jadi sekali lagi keputusan sudah jelas ada, tadi sudah dibacakan. Kemudian arahan dari Pak Menteri sudah jelas, masukan dari Pak Hadi Cahyanto, dari Bu Sri Mulyani, dari Mas Menteri Anas juga sudah jelas. Nah, semoga ini menjadi bahan kita untuk pulang ke tempat masing-masing, menggerakkan kembali hati, pikiran, dan tenaga kita untuk bekerja lebih maksimal lagi. Salam hormat sampaikan kepada keluarga di rumah, safe trip, sampai di rumah dengan selamat, dan kita berjuang kembali untuk menyelesaikan amanat yang ada di kementerian kita. Demikian dari saya secara resmi dengan ucapan hamdalah
Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara Rakernas ini kita tutup secara bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara penutupan, tapi kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk tetap di ruangan, karena acara akan kita lanjutkan dengan ramah tamah bersama Menteri ATR Kepala BPN bersama dengan Ibu Anissa Pohan Yudhoyono. Terima kasih. Acara saya serahkan kepada Mbak Jen. Mohon izin, mohon untuk tidak meninggalkan ballroom karena acara langsung dilanjutkan. Kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon untuk tetap menjaga ketertiban. Untuk memberikan kenyamanan kepada Ibu Anissa Pohan Yudhoyono, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menjaga ketertiban. Terima kasih. Langsung siap untuk semua dasar. Udah mau masuk, mau masuk, mau masuk. Gue juga kalau di sana gue akan pasti. Bentar, tadi nggak pakai HP, sekarang megang HP, coba Cak. Udah. Selamat datang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, beserta Ibu Anissa Pohan Yudhoyono.
dan Ibu, Pak Wamen dan Ibu. Hari ini malam ramah tamah. Tadi sudah kita mulai Pak Menteri, lapor tadi sudah kita mulai sore bikin festival. Tes. Baik Bapak Ibu, selamat datang dan selamat malam Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta Ibu Anissa Pohan Yudhoyono, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Ibu Nurleli Raja Juli Antoni, beserta jajaran insan ATR BPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Acara Ramah Tamah merupakan rangkaian terakhir acara Rakernas Kementerian ATR BPN. Namun Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Ramah Tamah, izinkan kami akan memberikan pantun, boleh? Dengan hormat tolong bantuan cakepnya Bapak Ibu ya. Belum Bapak ya. Izin. Hati senang melihat Bu Anissa Pohan. Berhati lembut, cantik nan jelita. Mari masuk dalam hangatnya kebersamaan. Kita eratkan ikatan kekeluargaan Kementerian ATR BPN. Kayaknya besok langsung dilantik ya saya Pak ya. Bercanda. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan tidak berlama-lama lagi kita akan memasuki kebersamaan ini. Please welcome Sabang 58. Selamat malam Pak Menteri. Tadi sore kita udah ada festival kecil-kecilan. Sekarang izin Pak, sebelum ini saya mungkin panggil rekan-rekan saya. Pak Virgo. Ini. Virgo Eresta Jaya. Apa Virgo Julia Jaya? Padalu. Siapa lagi? Padui. Pastinya Pak Tejo. Jadi Pak Tejo. Kalau di panggung saya dapat kewenangan manggil. Pak Gabriel. Dan tidak ada kecualinya adalah Pak Suyus. Pak Suyus. Pulang ke kotamu, ada setakut haru dalam rindu.
seperti dulu. Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selasa makna. Terhanyut aku akan nostalgia, kita sering luangkan waktu, nikmati bersama Suasana apa? suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Semuanya. Musisi jalanan mulai beraksi, kehilanganmu merintih sendiri dalam deru kota. Walau kini kakak tiada kembali, namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi, bila hati mulai sepi tanpa terobati. Musisi jalanan mulai beraksi, seiringlah aku kehilanganmu merintih sendiri di dalam deru kota. Walau kini kau tak tiada kembali, namun kau tak menghadirkan senyummu
Lagi, maksudnya Pak, latihan lagi, latihan lagi. Udah cukup. Oh temanya Jogja masih? Oh temanya Jogja, oke. Temanya, coba cariin. Pak Dodo mesti ke atas nih, Pak Dodo. Pak Arif. Temanya Jogja lagi. Sini. Pak Imawan nih. Oh, Pak Himawan juga ya? Pak. Pak Himawan. Nanti perempuan ada. Perempuan khusus perempuan. Saidan. Ya. Temanya Jogja lagi. Saat aku berbagi rasa, duka tinggi bersama, duka gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, nyanyi nyanyi sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, berarti mana-mana selatan yang sebelum berempatan, teman-teman yang tunggu di Saidan. Di Saidan, di jalanan, akan sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Jangan kau takut pada gelap malam, bulan dan bintang semuanya teman. Tembok kuat tikus liar, iringi langkah kita menembus malam. Come on. Mari sini berkumpul kawan. Mari dansa sambil tertawa. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Tuangkan air kedamaian. Thank you, thank you. Setuju nggak kalau Pak Menteri yang maju? Kita jadi backing vokalnya Pak. Dan bersama Pak Wamen. Jadi penari latar lah, pantas nggak? Kita jadi penari latar.
Wah, tepuk tangan sekali lagi buat para penyanyi kita di sini. Sabang 58 ya? Sabang 58 karena tempatnya di Jalan Sabang, Pak. Kita nyanyi bareng. Kita nyanyi bareng. Bisa lagu kangen? Suratmu telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu.